Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mau tahu nggak cara mengendalikan emosi? Coba sini, dengarkan dulu ya sampai habis. Tidak ada manusia yang hidup tanpa emosi. Benar? Kita semua pernah marah, pernah kecewa, pernah sakit hati, pernah merasa diperlakukan tidak adil. Dan itu wajar karena Allah menciptakan manusia dengan perasaan. Yang menjadi perbedaan bukanlah siapa yang tidak pernah marah, tetapi siapa yang mampu mengendalikan amarahnya. Aku juga pernah berada di posisi itu. Ada hari ketika masalah datang bertubi-tubi. Ada orang yang berbicara tidak baik. Ada keadaan yang tidak sesuai harapan. Dan tanpa sadar hati mulai panas. Pikiran mulai dipenuhi emosi. Kalau sudah seperti itu rasanya ingin membalas. Ingin melampiaskan semuanya. Tetapi setelah emosinya reda, seringkali yang datang justru penyesalan, ya kan? Karena satu kalimat yang keluar saat kita marah bisa melukai hati seseorang bertahun-tahun. Satu keputusan yang dibuat saat emosi bisa menghancurkan hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Itulah mengapa mengendalikan amarah adalah salah satu bentuk kekuatan, teman-teman. Lalu bagaimana ya caranya? Apa yang selama ini aku lakukan ketika emosi mulai datang? Jawabannya sederhana. Aku memperbanyak istighfar. Saat hati mulai panas, aku berhenti sejenak. Aku tidak langsung membalas, aku tidak menjawab, aku menarik nafas perlahan. Lalu aku mengucapkan astagfirullahalazim. 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 Kenapa istighfar? Karena setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang mengingat Allah. Dan ketika hati kembali mengingat Allah, emosi yang tadi terasa besar perlahan mulai mengecil. Masalahnya mungkin masih sama, orangnya mungkin masih sama, tetapi cara kita melihatnya mulai berubah. Teman-teman, istighfar itu bukan hanya ucapan lisan. Istighfar adalah pengingat bahwa kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kalau kita berharap Allah mengampuni kesalahan kita, bukankah kita juga perlu belajar memaafkan kesalahan orang lain? Saat kita mengingat hal itu, hati menjadi lebih lembut. Bukan berarti kita membiarkan diri sakit hati, tapi kita memilih untuk tidak dikuasai oleh amarah. Karena amarah yang tidak dikendalikan seringkali menyakiti diri kita sendiri lebih dulu. Pernah tidak? Saat sedang marah, badan terasa tegang, jantung berdebar lebih cepat, pikiran menjadi kacau, kata-kata yang keluar sulit dikendalikan. Itulah sebabnya, jangan membuat keputusan saat sedang emosi. Berilah waktu untuk hati menjadi tenang. Istighfar bisa menjadi salah satu cara untuk berhenti sejenak sebelum bertindak. Teman-teman, aku juga belajar bahwa semakin dekat kita kepada Allah, semakin mudah kita menjaga hati. Karena hati yang dipenuhi zikir tidak mudah dipenuhi amarah. Hati yang sering mengingat Allah akan lebih cepat sadar ketika emosinya mulai menguasai diri. Selain istighfar, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat bukan hanya kewajiban. Sholat adalah tempat kita meletakkan semua beban yang tidak sanggup kita pikul sendirian. Kadang kita marah bukan karena orang lain, tetapi karena hati kita sedang lelah, karena pikiran kita penuh, karena kita menyimpan terlalu banyak beban. Lalu ada satu masalah kecil yang akhirnya membuat semuanya meledak. Kalau itu yang terjadi, mungkin yang kita butuhkan bukan membalas orang lain, melainkan menenangkan hati kita sendiri. Teman-teman, dengar ya. Aku percaya ketika seseorang membiasakan istighfar, hatinya menjadi lebih lapang. Ia lebih mudah menerima takdir Allah, lebih mudah bersabar, lebih mudah bangkit ketika gagal, dan lebih mudah bersyukur ketika mendapat nikmat. Banyak ulama juga mengajarkan keutamaan memperbanyak istighfar, sebagian amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Karena itu, biasakanlah istighfar, bukan hanya ketika kita itu sedang sedih, tetapi juga ketika sedang bahagia. Bukan hanya ketika sedang punya masalah, tetapi juga ketika semuanya terasa baik-baik saja.
Teman-teman, kalau hari ini kamu merasa mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin hatimu sedang lelah, mungkin jiwamu sedang butuh lebih banyak mengingat Allah. Mulailah dengan langkah kecil. Setiap selesai sholat, luangkan waktu untuk beristighfar. Saat berkendara, ucapkan istighfar. Saat menunggu sesuatu, ucapkan istighfar. Saat hati mulai gelisah, ucapkan istighfar. Lama-kelamaan, istighfar akan menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu tertanam, yang pertama kali muncul saat emosi bukan lagi amarah, melainkan kalimat astagfirullahalazim. Itu jauh lebih tenang teman-teman daripada kita meluapkan emosi kita. Teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Kita tidak bisa mengatur semua orang agar selalu sesuai ya dengan keinginan kita. Tetapi kita bisa belajar mengendalikan diri sendiri, dan orang yang mampu mengalahkan amarahnya adalah orang yang sedang menenangkan pertarungan terbesar di dalam dirinya. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang lembut, lisan yang selalu mengingatnya, dan jiwa yang tenang dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, perbanyak istighfar bukanlah hal yang sangat mengecewakan, tidak. Semakin kita memperbanyak istighfar, semakin kita mudahkan segalanya. Dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan rezeki kita. Coba deh perbanyak istighfar. Kamu akan tahu sendiri rahasianya ya. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan tetap semangat. See you.